individu, masyarakat, dan kebudayaan dalam landasan sosiologi dan antropologis pendidikan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, selain individu, ada yang namanya masyarakat. Masyarakat didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selain itu juga, menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Di dalam masyarakat sendiri terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua adalah mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Nah, selain masyarakat, terdapat juga kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan sendiri memiliki 3 jenis wujud. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, individu, masyarakat, dan kebudayaan ini memiliki kaitan yang sangat erat dan saling berhubungan. Seperti yang kita ketahui, individu hidup dalam masyarakat dan juga berbudaya. Masyarakat sendiri terbentuk dari individu-individu yang berinteraksi. Selain itu, masyarakat dan kebudayaan itu mempengaruhi individu, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur sosial. Nah, di dalam masyarakat terdapat yang namanya struktur sosial. Bloom mendefinisikan struktur sosial sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu juga, dalam struktur sosial, setiap individu itu memiliki status. Nah, status sendiri merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Nah, status sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ascribed status, merupakan status yang kita dapatkan sejak lahir, seperti status sebagai seorang anak, status sebagai seorang perempuan, dan juga status sebagai seorang laki-laki. Yang kedua adalah achieve status, yaitu status yang didapatkan dengan hasil jerih payah seperti juara kelas, sarjana pendidikan, guru di SMA. Nah, selain status, di struktur sosial juga terdapat yang namanya peranan. Peranan sendiri merupakan berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Peranan pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dia dapatkan. Nah, lanjut kepada interaksi sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial.
Di dalam interaksi sosial tersebut, individu-individu melakukan yang namanya tindakan sosial. Nah, tindakan sosial adalah perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya yang telah dia dapatkan dalam struktur sosial. Selain itu juga diharapkan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut individu melakukan tindakan sosial sesuai dengan kebudayaan agar tercipta konformitas. Apa sih konformitas? Konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Selain itu juga agar terciptanya homogenitas. Homogenitas adalah kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya. Nah, dalam berinteraksi sosial, tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu seringkali tidak sesuai dengan sistem nilai atau norma dalam kebudayaan masyarakat. Apabila itu tidak sesuai dengan norma dan nilai, maka individu tersebut akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku. Nah, penyimpangan tingkah laku ini akan membuat individu dikucilkan dalam kelompok masyarakatnya. Selain itu juga, apabila individu tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai, dapat terjadi kontrol sosial, yaitu berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai subtema yang kedua, yaitu sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Apabila ditinjau dari sudut pandang individu dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, individu dituntut untuk belajar tentang peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya, sehingga mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Nah, terdapat beberapa hal penting yang perlu kita pahami dalam subtema yang kedua ini. Pertama itu mengenai makna dari sosialisasi, lalu ada makna dari enkulturasi, dan makna pendidikan. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu makna dari sosialisasi. Menurut Peter Elberger, sosialisasi adalah suatu proses di mana individu belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Dalam sosialisasi, kita kenalkan dengan istilah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dalam proses sosialisasi, individu harus mengetahui peranan yang harus dijalankannya, serta peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Selanjutnya, ada makna dari enkulturasi. Enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Berbeda namun berkaitan. Apa sih maksudnya? Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan. Sedangkan definisi dari enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun, dalam kehidupan yang real, sesungguhnya di dalam sosialisasi itu juga melekat kebudayaan. Sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat atau individu. Karena itu, di dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi atau pembudayaan, yang mana di dalam enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran
serta sikapnya dengan adat istiadat, norma, dan peraturan-peraturan yang ada di dalam kebudayaannya. Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam enkulturasi, sesungguhnya terjadi juga proses sosialisasi. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, kita beralih kepada makna dari pendidikan. Nah, pendidikan ini mengupayakan agar individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Dan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, seperti yang sudah tadi saya katakan. Dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi itu juga terjadi proses sosialisasi. Nah, dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya Nuraini Hasna Hamidah dengan NIM 200000731 akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai peranata sosial. Hal yang perlu dipahami dalam pendidikan sebagai peranata sosial adalah 1. Peranata sosial. 2. Jenis peranata sosial. Dan yang ketiga, peranata pendidikan. Yang pertama, peranata sosial. Manusia merupakan makhluk dinamis, dalam hakikatnya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, kehidupan manusia bermasyarakat diperlukan tata aturan yang disebut peranata sosial. Peranata sosial atau lembaga sosial atau social institution atau organisasi sosial adalah suatu himpunan norma yang mengatur segala tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah sejumlah ukuran atau patokan mengenai perilaku anggota masyarakat yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Semua norma yang mengatur perilaku manusia bermasyarakat berkembang menjadi suatu peranata sosial. Combloom menggunakan istilah konstitusi untuk menjelaskan peranata sosial. Ia mendefinisikannya sebagai suatu struktur, status, dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat dalam Sunarto tahun 1993. Pendek kata, peranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya atau basic needs. Kedua adalah jenis peranata sosial. Setiap anggota masyarakat atau individu mempunyai berbagai kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini akan dipenuhi dalam bentuk respons budaya, seperti penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dan sebagainya. Respon-respon ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat. Pola respon yang terstandar disebut peranata sosial. Segala tindakan dan hubungan antar individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok memerlukan suatu wadah yang dapat mengatur hubungan tersebut melalui berbagai peranata sosial. Mengingat beragamnya kebutuhan manusia, maka memerlukan macam-macam peranata sosial yang mengaturnya, seperti peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, peranata pendidikan, dan sebagainya. Contohnya adalah, manusia membutuhkan pendidikan, maka peranata pendidikan yang mengaturnya, misalnya mendaftarkan anaknya pada sekolah yang dituju, mengikuti tes ujian masuk, mematuhi peraturan sekolah, membayar iuran pendidikan, mengikuti pelajaran, dan lain-lain.
Contoh kedua, misalnya, manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan, maka peranata ekonomi yang mengaturnya, misalnya aturan kerja, aturan berdagang, dan atau peranata yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Pada intinya, karena beragamnya kebutuhan manusia, maka memerlukan macam-macam peranata sosial yang mengaturnya. Misalnya, peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, peranata pendidikan, atau sebagainya. Yang akan kami bahas lebih lanjut adalah peranata pendidikan. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui peranata pendidikan, sosialisasi, dan atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan, sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadi kelahiran, kematian, dan atau perpindahan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan bersifat terbuka. Sebab itu, peranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan memberikan keluarannya atau output kepada masyarakat. Contohnya, di dalam masyarakat terdapat penduduk, sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sebagainya. Hal ini merupakan sumber input yang disediakan masyarakat bagi peranata pendidikan. Tetapi masyarakat pun, misalnya suatu perusahaan menerima lulusan dari peranata pendidikan atau dari sekolah atau perguruan tinggi untuk diangkat sebagai pegawai atau karyawan. Hal ini merupakan suatu output. Sosialisasi atau pendidikan dijalani individu sepanjang hayat. Kerja Widya Harjo mengemukakan 4 ciri pendidikan sepanjang hayat, yaitu yang pertama ada keterpaduan vertikal, yang kedua keterpaduan horizontal, yang ketiga keterpaduan ekologis, yang keempat keragaman serta keluasan dalam pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mendorong pentingnya pendidikan seumur hidup adalah adanya keterbatasan pendidikan sekolah, kedua terjadinya perubahan masyarakat dan tekanan sosial, serta yang ketiga pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal. Menurut Odang Mokhtar 1991, pertama ada lingkungan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar soalnya dalam lingkungan penduduk sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dan sebagainya. Pengetahuan sikap, nilai-nilai, norma-norma, adat kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan tertentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat asalnya melalui pendidikan yang bersifat informal. Ini ada pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat dimanapun itu. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, yaitu suami dan istri, atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Kemudian ada jenis atau bentuk keluarga. Menurut Kamanto tahun 1993, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Pertama ada berdasarkan keanggotaannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga bati atau nuclear family dan keluarga luas atau extended family. Keluarga bati adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga bati. Kemudian ada berdasarkan garis keturunan.
Keluarga dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu keluarga patrilineal atau garis keturunan ditarik dari pria atau ayah. Kemudian ada keluarga matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu. Dan keluarga bilateral, garis keturunan ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu. Selain itu, ada berdasarkan pemegang kekuasaannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga patriarkat atau patriarkal, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah. Kemudian ada keluarga matriarkat, yaitu matriarkal, dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu. Dan keluarga equalitarian, ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Kemudian ada berdasarkan bentuk perkawinannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga monogami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, atau keluarga poligami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Kemudian ada keluarga poliandri, yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada satu saat. Nah, berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dibedakan menjadi keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Selanjutnya, berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga utuh, keluarga pecah atau bercerai, dan keluarga pecah semu, yaitu keluarga yang tidak bercerai, tapi hubungan antara suami dan istri dan anak-anaknya sudah selesai. Kemudian di sini ada fungsi keluarga. Keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi rekreasi, dan sebagainya. Namun, menurut antropolog bernama George Peter Murdoch, terdapat 4 fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu yang pertama ada sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Kemudian yang kedua ada mengembangkan keturunan. Yang ketiga ada melaksanakan pendidikan. Yang keempat sebagai kesatuan ekonomi. Salah satu fungsi keluarga adalah untuk melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini, orang tua, yaitu ibu dan ayah, adalah pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Secara kodrati, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan atas kasih sayangnya, orang tua mendidik anak-anaknya. Orang yang berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga, utamanya adalah ayah dan ibu. Namun demikian, selain mereka, saudara-saudaranya, teman rumah tangga, atau babysitter pun turut serta mendidik anak. Apalagi dalam keluarga luas, yaitu extended family, bahwa kakek, nenek, paman, bibi, atau siapapun yang tinggal serumah akan turut mempengaruhi dan mendidik anak tersebut. Kemudian ada pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita analisis, semuanya itu tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai norma, sikap, keterampilan, dan seterusnya, yang dengan cara-cara yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak dirasakan sebagai pendidikan individu diwariskan oleh masyarakat pada generasi mudanya. Nah, dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan formal, yaitu sekolah. Sekolah sebagai penata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Terdapat pada pasal 1 ayat 11 UU RI nomor 20 tahun 2003. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Nah, jika kita analisa, sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan, misalnya kepala sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Nah, aktivitas khas di sekolah ini mengacu kepada sistem
nilai, norma, atau tata kelakuan tertentu, menggunakan berbagai peralatan, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, sekolah itu adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Waini Rosyidi dan M.I. Sulaiman menyatakan, sekolah ialah suatu satuan atau unit sosial atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Terdapat dalam Undang Muhtar tahun 1991. Nah, dalam pendidikan formal di sekolah, terdapat komponen sekolah. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas, yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, pelajaran, pustakawan, tenaga administrasi, tugas pembersihan, dan sebagainya. Kemudian ada kurikulum. Selanjutnya ada media pendidikan dan teknologi pendidikan, kemudian ada sarana, prasarana, dan fasilitas, serta pengelolaan sekolah. 3 komponen utama sekolah sebagai halnya madrasah yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua ada guru, namun demikian, saat ini idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh 3 komponen tersebut. Kemudian ada sekolah sebagai peranata atau lembaga pendidikan formal. Nah, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan yang menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur. Kemudian ada formalitas sekolah yang merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Nah, formalitas sekolah ini berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Nah, perlu kita sadari bahwa formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Misalnya, belakangan ini disinyalir bahwa kurikulum formal sekolah berisi mata pelajaran yang bersifatnya terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Nah, dalam prakteknya atau kurikulum aktualnya, cara-cara pembelajaran pun menjadi begitu formal sehingga pembelajaran menjadi artifisial, dibuat-buat sehingga membosankan. Pendidikan tereduksi menjadi hanya sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada akhirnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Nah, misalnya pendidikan di sekolah menjadi parsial atau memihak hanya untuk mengembangkan aspek tertentu saja dari kepribadian peserta didik. Misalnya, jadi terlalu bersifat intelektual. Jadi kurang mengembangkan keseluruhannya. Nah, pendidikan sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan dalam masyarakat. Hasilnya, banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki kecakapan hidup, mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, kemudian menganggur, dan merasa asing hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, jika demikian, jangan-jangan masyarakat akan setuju dengan Ivan Illich yang pernah menyerukan pembubaran sekolah. Sekolah memang adalah sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi barangkali perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi atau enkulturasi yang secara keseluruhannya disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional dua arah dengan masyarakatnya, dibutuhkan dan didukung masyarakatnya. Kemudian ada fungsi pendidikan sekolah. Nah, dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi transmisi. Kemudian ada perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Nah, sejumlah ahli sosiologi mempelajari adanya perbedaan antara sosialisasi di sekolah dengan di keluarga. Robert Graeber misalnya, dia mengemukakan 4 perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan sekolah. Yang pertama ada independence atau kemandirian. Nah, di sekolah, anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya. Jika di rumah anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu, sebaliknya di sekolah ia belajar menyelesaikannya sendiri.
Kemudian ada achievement atau prestasi. Jika di rumah anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya dan peranan-peranan yang diterimanya, dalam hal tertentu di sekolah, anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya. Kemudian ada universalisme. Jika di rumah, anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka. Di sekolah, setiap anak memperoleh perlakuan yang relatif sama. Kemudian ada specificity. Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, kekeliruan siswa dalam mata pelajaran matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik dalam jam pelajaran tertentu. Tetapi, ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran lainnya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nuraini Hasna Hamidah akan menjelaskan mengenai pendidikan non-formal. Definisi dari pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan non-formal adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lingkup pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contohnya, hasil belajar paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau madrasah ibtidaiyah dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Sebagai pranata sosial, pranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pranata pendidikan mengambil masukan input dari masyarakat dan kebudayaannya, serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaannya menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi pranata pendidikan dan menerima output dari pranata pendidikan. Terdapat hubungan timbal balik antara pranata pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Sebagaimana telah dikemukakan, perlu disadari bahwa pranata pendidikan hendaknya disesuaikan dengan keadaan serta harapan lingkungan masyarakat dan kebudayaannya.
Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, Pranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi konservasi. Dalam hal ini, Pranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi inovasi, kreasi, transformasi. Dalam hal ini, Pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Kedua fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan, yaitu fungsi konservasi dan fungsi inovasi pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya, dapat kita pahami dan real terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan-kelakuan berpola yang masih relevan dan dipandang baik yang harus tetap dilestarikan. Sebaliknya, terdapat pula nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan berpola yang sudah dipandang tidak relevan lagi dan tidak bernilai yang perlu diubah atau diperbaharui. Adapun untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan atau perubahan tersebut, masyarakat perlu melakukannya melalui pendidikan atau melalui apa yang di dalam antropologi disebut enkulturasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola kegiatan sosial pendidikan. Dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku di dalam sistem sosialnya menurut J.W. Getzels dan H.A. Talen dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi nomotesis dan dimensi ideografis. Dimensi nomotesis mencakup variabel pranata, peran dan harapan-harapan sosial. Kemudian juga yang berhubungan dengan variabel budaya, seperti etos, mores, dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian, dimensi ideografis mencakup pada variabel individu, kepribadian, kebutuhan perseorangan. Kemudian juga yang berhubungan dengan variabel biologis seperti organisme, constitution, dan potentialities. Apabila kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya terhadap fungsi dimensi-dimensi tingkah laku, maka dapat diidentifikasi menjadi 3 pola kegiatan sosial pendidikan, yaitu pola nomotesis, pola ideografis, dan pola transaksional. Yang pertama adalah pola nomotesis. Pola ini mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotesis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntutan-tuntutan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. Pendidikan berdasarkan pola nomotesis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian. Pendidikan dipandang sebagai upaya pewaris nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan sosiologisme dalam pendidikan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Jaeger membedakan pola kegiatan sosialisasi pendidikan menjadi 2 pola ekstrim, yaitu pola sosialisasi dengan cara represi dan pola sosialisasi partisipasi. Yang kedua adalah pola ideografis. Pola ini berbeda dengan pola nomotesis karena personalisasi peranannya
merupakan upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan apa yang ingin ia tahu dan apa yang ingin ia kembangkan. Hal ini menimbulkan psikologisme dalam pendidikan. Yang ketiga adalah pola transaksional. Kegiatan sosial pendidikan pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotesis dan dimensi tingkah laku ideografis. Oleh sebab itu, pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem, dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kehidupan pribadinya. Yang kedua, setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama. Kemudian berdasarkan yang dikemukakan oleh Harris dalam bukunya I'm Okay, You're Okay, A Practical Guide to Transactional Analysis, mengatakan bahwa dalam kegiatan sosial pendidikan, pola transaksional memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional, yaitu yang pertama, I'm not okay, you're okay. Yang kedua, I'm okay, you're not okay. Yang ketiga, I'm not okay, you're okay. Yang keempat, I'm okay, you're okay. Dalam jenis kegiatan pendidikan, pola kegiatan pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Adapun dalam kegiatan sosial pendidikan, pola transaksional yang diharapkan tercipta dalam pola dasar hubungan transaksional adalah jenis yang keempat, yaitu I'm okay, you're okay, yang artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan. Artinya, dalam proses tersebut ada transaksi ilmu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya subtema tentang pola sikap guru dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola sikap guru dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru dikemukakan oleh David Hargreaves. Ada 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjinak atau pengembala singa lion tamer. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid.
Tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai guru romantik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.